Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan pimpinan pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Gus Ikho beserta pengurus semua yang hadir, berarti pengurus PAC, pengurus anak cabang, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor beserta tadi disebutkan ada yang ranting, semuanya saja yang hadir yang kami banggakan. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli lisanina alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kesempatan sehingga bersama-sama hadir di majelis ini, di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat dengan nikmat yang agung, nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang, semua manusia, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang tadi disebut oleh Gus Ikho adalah dalam rangka kita gondelan, kita lagi berjuang, kita lagi berikhtiar, lagi jaga iman. Moga-moga kita bisa meneruskan perjuangan apa yang diwariskan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mudah-mudahan lewat kegiatan kita, lewat cara dakwah kita bernahdlatul ulama, moga-moga kita keberkahan dari Kanjeng Nabi besok di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, rekan-rekan yang kami banggakan, pertama saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus yang telah memberikan undangan kepada kami untuk bersama-sama hadir dalam rangka pertemuan di Jalur Ansor yang kabarnya sejak Idul Fitri baru dimulai. Yang resmi sih ketone ya wis bulan Bali baru dimulai. Mudah-mudahan permulaan ini, mulai ini menjadi awal yang baik, menjadi pemicu kita semuanya untuk bisa bergerak dan bergerak. Karena DNU itu istilahnya pun bergerak dan bergerak. Ngerantang bayi ngapa? Makanya anak PKPNU kader penggerak, bukan kader orang gerak, kader penggerak supaya kita bisa bergerak. Bagaimana kita berjuang nderek, berjuang nang NU. Ngedek nang NU ya keliru, karena NU wis gede. Tanpa jenengan pada, tanpa kita semuanya NU susah. Kita yang butuh gondelan karo Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan
kita diberikan kekuatan zahirun wa batinan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mohon maaf agak suara gue kurang fit. Jadi kurang tidur tapi terus menerus. Jadi akhirnya apa ya, ada luar saja. Jadi mari ini suwe. Jadi kurang turu terus-terusan. Ke planning saya malam ini jane bar akhir sana, bar kita bengek yang malam minggu atau turunan kidul menin bae. Mau ngaso, mau balik ke minggu ini awan-awanan. Oh ternyata planningnya meleset. Kon kudu barang-barang silaturahim memiliki nginjang pun kasih harus ke pondok jemput lare tapi mengikuti akhir urusan bisit nang lele. Diperkirakan juga sampai malam jam 10. Oleh karena itu bismillah, moga-moga kita semuanya sehat, Allahumma sehat-sehat, kita bisa bergerak dan bergerak dalam rangka berjuang menjaga warisan agung lewat Nahdlatul Ulama, lewat gerakan pemuda Ansor. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya monggo bareng-bareng mau disinggung oleh pengurus, oleh ketuanya Gus Ikho terkait dengan semangat kita semuanya. Kenapa kita bernahdlatul ulama? Kenapa kita ber-NU? Kenapa kita harus fanatik NU? Kenapa kita harus fanatik ber-NU? Butuh kita semuanya paham supaya jadi nanti apa ya, semangatnya, motivasinya tinggi. Terus wong berjuang itu, kalau prinsip saya itu orang iri-iri wong. Tejen sehat waras mesti makan. Iri-iri wong ora usah wong dewek berjuang dia tuh gak pakai dewek, arep ketemu dewek. Ora ketemu sapa-sapa ora. Ketemu dewek ku dewek, ku generasi dewek. Menang itu, karena besok dewek berjuang. Angger cara Mbah Dur niku kan Mbah Dur Garjo almarhum almarhumlah Simbah Abdurrahman Fudori urip sepisan orang berjuang muspro uripe mati baik. Cara Mbah Dur. Kenapa kita apa istilahnya kon berjuang urip paling pol kayak ramaku itu sekitar 4 tahun dipotong balik ke misalnya 10 tahun berarti kira-kira 54 gitu. 54 tinggal udah hisab. 54 sing arep nggo pertanggungjawaban alasanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berjuang golek ridho Gusti Allah. Kita berjuang golek ridho Pangeran. Kita berjuang dalam rangka mau tentang awal matut. Dalam rangka kita berjuang nderek Kanjeng Nabi, merusakan perjuangan junjungan kita Nabi Muhammad. Awalnya gemien dong lahir suci, balik ke Gusti Allah yang kudu suci. Ketika lahir kullu mauludin yuladu fitrah, dewek suci. Balik ke Gusti Allah, soal Gusti Allah yang kudu suci. Bagaimana cara menjaga kesucian? Ada 2 hal. 1, ngelakoni dawuh Gusti Allah, loro ninggal dawuh Gusti Allah. Ngelakoni dawuh Gusti Allah ora gampang. Kudu manut pedomane papat Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Gelem ora gelem wong awam wong mukallaf kudu nglakoni kewajiban niki sing kudu sesuai karo Quran, hadis, ijma, qiyas. Ngurus sesuai dosa sembahyang orang bener senajan rikarte mata kita kuning dosa, senajan orang rikarte mondok dosa, maca Quran orang bener senajan rikarte belajar Quran dosa. Sarane kontra dosa apa? Melu biaya gampangane wong picak wong leruh arep mung Jakarta
Gelem ora gelem karo laku dhewe gudul apa ora gudul. Melu wong sing pinter. Melu wong sing dalane mari Jakarta. Sinten? Supir, wong sing pengalaman, wong ora teyeng, maca Quran ora teyeng, manane Quran ora teyeng, ora nafsi Quran dhewe. Jadi rugi ora bakal tekan Jakarta. Ngersana karena iki ya ora bakal tekan surga. Liwat kok. Makanya penting di sini. Pentingnya di sini kok tekan. Kenapa kita bernahdatul ulama? Satu, karena nahdlatul ulama diparasai, didirikan oleh para ulama, para kiai, sing para kiai itu orang perek-perek, orang asal kiai, orang asal ulama. Kiai orang sembarang kiai. Hadratus Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari niku orang boten sembarangan kiai. Beliau hafal Al-Qur'an, hafal kutubus sittah, 6 kitab hadis apal. Jadi orang-orang mereka termasuk Mbah Wawas Pulo, termasuk Mbah Bisri Syamsul, termasuk Mbah Ridwan sing apa jenenge nyiptakan logo Nahdlatul Ulama. Logo niku diciptakan orang asal cipta, orang download nang Google, orang golek nang IG, orang boleh inspirasi nang Twitter boten. Mbah Ridwan Abdullah ketika didhawuhi Mbah Hasyim kon gawe logo Nahdlatul Ulama, piyambake mikir ya Allah, kula nggih sampeyan. Maksudnya apa saya mampu, apa pas kalau saya ditunjuk, bukan gelem. Apakah ya pantas saya membuat logo seperti itu? Apakah saya pantas membuat logo yang nantinya akan menjadi besar? Ketika didhawuhi, Gersiki didhawuhi mungkin mikirin lebih gampang. Bisa kon gawe logo Mas, download nang Google bilang. Zaman gemen ya wong boro-boro Google wong HP ketok nang tahun 26 ya urungan HP. Ketika didhawuhi nggih. Beliau istikharah baru ngawani puasa. Di hari terakhir dari ketiga beliau nyuwun makome Mbah Sunan Ampel. Lagi nyuwun kesarean dhuwur seolah-olah anak logo gambar jagat. Esok-esok dilaporakan Mbah Hasyim pun kepanggil pun gambar jagat. Alhamdulillah Mbah Hasyim tahu alhamdulillah. Insyaallah NU ngayomi wong sejagat. Orang ngayomi wong sing segolongan tok. Orang ngayomi wong sing dukung tok, sing segolongan sing dukung bosoran dukung kabeh diayomi. Orang mung seiman tok, sing di luar iman pun akan terasa terayomi oleh Nahdlatul Ulama. Jadi alasan kenapa kita berfanatik ber-NU satu tadi itu. NU didirikan oleh para ulama, sing ora sembarang ulama sing ulama keilmuane wis mboten dirawani. Cara dakwah satu niru dakwah para wali songo sing berjuang nang bumi Nusantara. Ora gampang nabui beduk badbit. Apa para ulil, apa orang tuntunane, orang nang dalile. Tidak semudah itu. Terbukti sampai sekarang warisannya Wali Songo, ajarannya Wali Songo sampai sekarang menikah sakit kita rasakan. Agama dan budaya bisa menyatu. Artinya menyatu itu bukan kemudian orang Islam tiru-tiru budaya, bukan kenal bukan. Agama bisa masuk ke dalam budaya tanpa mereka tersinggung. Budaya bisa, agama bisa masuk kepada budaya ada di Nusantara pada waktu itu tanpa mereka tersinggung, bareng-bareng malah bondong-bondong melebu agama Islam tanpa mereka harus tersinggung atau mungkin jalan perang. Makanya
angger dinalar ora ketemu. NU ana telung dina, mitung dina, 40 dina, 100 dina, mendak siji loro telu nyewu. Di luar NU mesti ora paham, digoleki hadis ini langka. Digoleki dituntun nang Qur'ane yo ora ana. Makanya terkenal NU jadi ahli fitnah, ora apa-apa. Mboten apa-apa. Seandainya itu salah, seandainya itu keliru, seandainya itu fitnah sing haram, mesti dilurusna nang pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Mbak Hasim kurang apa, Mbak Wahab kurang apa, mesti dilawan. Aja itu dina ora indo, ora kenal. Aja nyatus ora indo. Karena substansinya itu bukan telung dina, pitung dina, 1 dina, tetapi adalah realisasi dari Al-Quran itu sendiri, bahwa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi ketika ayat ini kan bertentang babakan ngirim dongah ketika wong sahabat muhajirin pada hijrah maring Madinah, kena kono takon si anu nang ndi umpul mboten enten pun sedah, bakal turun ayat niki sing wis pada sing takon itu. Dan nang kono mboten enten 40 nyatus apa terserah, tidak ada batasan itu. Makanya ketika Wali Songo terkait bruk ana tradisi pitung dina, telung dina, nyatu dan sebagainya sing isine bertentangan karo agama diganti dengan ajaran agama. Kuwi jenengane budaya masuk agama masuk ke dalam budaya tanpa mereka merasa terhinakan. Jajan nggak dakwah kayak PI dik haram Allah pil ngerti takbir katone orang karuan. Alhamdulillah. Jadi kita melu NU karena NU benar-benar luar biasa, digawangi, diperjuangkan, diawali oleh para ulama-ulama yang notabene ulama-ulama yang sangat-sangat paham tentang agama. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Allahumma ulama-ulama ini dari benar-benar warasatul anbiya. Yang kedua, kenapa kita bernahdatul ulama? Karena NU adalah yang benar-benar menjaga Islam sing murni. Ngersarana liyane kan murni sing kurang hati stok. Bukan itu. Murni adalah agama ajaran sing melu Kanjeng Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah. Melu Kanjeng Nabi karo melu sahabat setelahnya Kanjeng Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan ki ora bisa bener-bener ora bisa. Contoh, zaman Kanjeng Nabi adzan Jumatan sepisan. Zaman sahabat Umar, Utsman adzane pindho le Jumatan. Lagi orang yang dibenturna rika beragama Islam melu sahabat Utsman apa melu soal Kanjeng Nabi. Orang nggak bisa dibenturkan karena bukan levelnya. Situasinya yang berbeda. Masyarakat ini asbabul wurud itu beda. Zaman Kanjeng Nabi urung diadani pada kumpul nang masjid, urung diadani. Zaman sahabat Utsman umat Islam masih akeh banget, adzan sepisan akeh banget ibadah keri. Itu zaman sahabat Utsman, zaman siki orang kenal amat kenal orang keri adzan gue jadi orang bisa dibentur nak melu sahabat Kanjeng Nabi apa melu nggak bisa karena dasarnya ini kena alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Melu ikutilah saya dan ikutilah sahabat setelah saya kan benar. Sahabat setelah saya apa? Khulafaur rasyidin. Pat-pat-patnya jaminan hubung surgane Gusti Allah. Jadi orang mungkin secara nalar, orang mungkin Gusti Allah, orang mungkin wong sing dijamin nang Gusti Allah prilakune kemudian bertentangan dengan ajaran Gusti Allah. Orang mungkin Pak sahabat-sahabat itu dijamin nang Gusti Allah bung surga, gawe terus
gawe ajaran ini orang mungkin. Nggak bisa dibenturkan. Yang kalau orang senang ada pintu, menang baik sana jangan orang usah ngomong. Yang menang kaji Nabi, yang menang kaji Nabi pada baik demikian. Yang orang menang baik. Yang jenis dia percaya anak ada tapi yang orang lakoni lah, mengisi baik, lumayan. Jadi kita ber-NU. Yang kedua, karena NU-nya kali menang, mengembangkan, melestarikan, memajukan, menggerakkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sing nang golongan wong liya di luar NU disalah-salah, dibentur-benturna. Trawe 11, trawe 13, 11 zamane Kanjeng Nabi, 13 zamane sahabat Umar. Melu Kanjeng Nabi mana sahabat Umar, ya ora bisa diterus, ora bisa diterus-terusna. Gak bisa. Kembali Quran hadis, kembali apa? Udah keluar orang. Sekelar hadis, sekelar Quran terus. Kenapa orang tahu mempelajari hadis? Orang perlu lah, udah tayang orang. Masa Bukhari apa tayang di kapaja? Gundulan. Orang perlu lah. Ngaji Safinah, ngaji Durul Bahiyah sih biasa di rutin. Gue pada bayang ngaji Quran hadis. Mau tata cara sembahyang nang Durul Bahiyah, tata caranya Durul Bahiyah. Wis padha karo Quran hadis. Wis digawe nang kepenak. Orang perlu negori kayu, negori pring gawe perahu, ya tak ora usah. Wis digawe nang perahu. Wis digawe nang kuwi rusak. Durul Bahiyah nang Quran orang anak, iya orang anak. Orang anak, Safinah ya orang nang Quran ya orang anak. Ibaratnya bang berarti cepon nang papringan orang owen cepon ya orang diolah disit di ngelmu di disit papringannya ditegor diisi dianam pada bayi. Artinya apa? Kita apa ya wis gawe manut lah, gawe manut terus orang mereka wis genah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iki sing teman sing bener-bener dicakel teman. Sing nang wong liya kuwi ora kena. Siarah kubur kena dalile ya kena. Kita nglakoni di bid'ah-bid'ah nanti sirik-sirik kena, di kafe-kafe kena wong sebelah. Ini pada berarti orang percaya kalau hadis sing apa istilahnya perintah ziarah kubur. Ya orang lakoni anu bubuk ora masalah. Ora sira bubuk kan ora lah ngawasi ya ora bae lah. Berarti percaya tapi ora lakon lumayan. Tapi nggak mikir endingnya wis apa jenenge? Ora percaya kemudian malah mikir ngomong sing ora genah wis bahaya. Mana kita nun sewu boleh-boleh ngomong dalam kita harus fanatik. Ngurus fanatik mau siapa sih harusnya generasi dia? Udah fanatik. Nggak toleransi keluar lah. Jangan kandang kalau pemuda Muhammadiyah apa jenenge? Muhammadiyah apa? Antu udah ya. Okam tak tetap anu toleransi. Nggak pada baik ya umani keluarga udah fanatik. Kudu fanatik. Nong itu anaknya kudu itu. Nong kudu anakmu kudu itu. Kudu. Masalah ini sih ya sih nanti kita lihat. Ini sih yang urus yang becek. Masa enggak anakku ora di arah nang ngono, besok yo mbudi pitungune mbora, mbudi yasini mbora, mbudi jarak pun mbora. Wis akeh contoh sing ngaten. Ini kok belajar, butuh fanatik. Karena kita yakin, yakinnya ajaran sing digawe nang NU, ajaran NU ki rumah ajaran Nabi, sing yakin hakul yakin niku bener. Ya kuwi niku bener. Apa kita yakin NU niku mau dan sesuai jagat, sesuai kabar jagat, ngayumi kabian. Bahkan sembuyane kita kan hubbul waton minal iman, jargon bahasa untuk hadis itu jargon bahasa. Kenapa kita ber-NU, kita nahdlatul ulama banget cinta kepada tanah air? Karena kalau kita tidak cinta tanah air, kita tidak punya sejarah. Wong sing ora di negara, ora di sejarah. Orang di rumah sih baratnya. Negara harus dirawat dengan bagus. Negara harus
apa istilahnya rumah dengan baik. Apapun yang ada satu negara, kalau itu hasil konsensus, kalau itu hasil kesepakatan, harus kita jaga semua. Sehingga negara orang aman, kepriwe dhewe arep yasinan, kepriwe dhewe arep jemuahan. Wah, ngadepi musuh sing ora keton bae. Corona bebarang sembayang pada kendel kemien beri Jumatan nggih ora katon. Amane gak dibayangna kaya nang Palestina. Negara orang aman di bumi wirang Israel. Kepriwe arep nyembelih kekan anake marah ngebut bom karo wong renjundal wedhus-wedhusen ora bisa. Aku bermayat kayak kebingungan banget itu timbangan perundungan dari musuh. Makanya NU sangat-sangat mengedepankan hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, ketika kita fanatik mau NU, apa merugikan orang lain? Merugikan bukan? Jenengan fanatik mau NU, tangganya rugi bukan jenengan? Bukan bu. Kita fanatik mau NU, orang merugikan siapapun. Orang merugikan siapapun. Orang masalah fanatik berapa? Memang harus fanatik. Tapi fanatik kok tinggal moni ya, fanatik buta, tinggal moni. Insya Allah nggak sering-sering kumpul-kumpul seperti ini ya, sing jelas pencerahan. Kumpul-kumpul seperti ini, gue endingnya mau pakai dewek. Dilalah ya, kok keluarganya tentrem, ayam barokah. Terus keturunan kok anak keturunan dewek, karena dewek setelah tidak langsung, dewek kan lagi nyontoni mari. Anaknya dewek, tak amat-amati sing pada saya mesti ke mbak baik merawan pada prihatin. Sing turu bahaya, hasilnya ya turu. Mana boleh-boleh ngomong semangat itu gak pakai dewek, semangat gak pakai dewek, orang gak sama orang gak pakai dewek. Nah, kan tidak pengen kena sing pada kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun mahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wong mukmin sing kuat kuwi khairun lebih apik lan lebih dicintai nang Gusti Allah tinimbang yang mukmin tapi sing dha'if sing lemah. Ing dalam apa fikul li khair, ing dalam kebagusan. Jadi rika-rika pada anak beruntung alhamdulillah diparingi kuat apa? Kuat semangatnya siji, loro kuat tenaganya, telu kuat imannya, telu papat kuat perjuangannya. Lebih dicintai dengan nama mereka dibangga-banggakan daripada lada lete L2 lada lete P2 pelanga plongo D2 dilama belum temenannya usah ngiring-ngiring mengkono endingnya mau pakai dewek kok ketemu sapa-sapa itu Gusti kok semangat mesti membayang semangat banget kemotori semangat mesti gemen pokoknya lu semangat tamat-tamat dengan kandang-kandang jauh pok siji gemen berjuang pada abanu bareng sakatan bareng seiman. Makanya bismillah nggih. Bismillah. Moga-moga zahir batin kita diparingi semangat berjuang bela agamane Gusti Allah. Lewat apa urusan neko-neko lho. Usah pernah kepengin jadi anak-anak. Ki Ansor di rumah wis berjuang. Ansor dari umat bareng-bareng. Ansor di baik kegiatan nyuruh ngomong yang positif. Mesti gak Ansor ya positif. Ayo desa Boyong nyenengan pada berjuang nang kemudaan di bareng-bareng di rumah kegiatan direkrut di rumah ada bisa kok direkrut orang gelem-gelem ya jurnal baik orang dipaksa takbir orang susah sing gelem maju sing orang gelem dicap tapi sing halus barang dicap boleh-boleh orang gelem ya jurnal baik
Itu menan kowe. Jenengan pada semangat mengko yakin. Jadi turunan aja turunan yang semangat. Turunan sing pada napa nggih punya hero kesemangatan berjuang menegakkan agama Gusti Allah. Ketika udah tegak dewek masih arep apa istilahnya? Arep pecah. Segi urip ya mikir misalnya sewidak 4 iki. Ketika dipotong balik 10 tahun garis sewidak 4. Ketika gue semangat berjuang, yakin soal karo Gusti Allah wis luar biasa banget. Karena endingnya kita berendu kan. Karena kita dalam rangka menegakkan agama Pangeran. Kenapa kita berendu? Karena ketika tidak ada NU, ajarannya orang genah-genah kabeh. Sing kena dadi ora kena, sing ora kena dadi kena. Makanya melu NU. Kenapa kita melu? Selanjutnya sanad genah. Sanad keilmuannya genah. Ngaji tekan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Mboten namung niku tok, mboten ngaji. Wiridane pun bersanad. Bersat nyambung, orang nuturi nang buku, nuturi nang YouTube, nuturi nang selebaran, pertemuan, orang dibagi selebaran, nokono anak apa, diwaksana ilmune dianggit, ada langsung dianggit. Kita pun ada sih terus ngerti, insya Allah. Begitu nggih. Ngapunten iki wis ketone ora bisa lanjut iki sore habis. Bismillah, mangga saya sangat-sangat apresiasi lah dengan kegiatan Ansor. Mangga kula saya yang DWC saya malah mohon diobjek-objek. Oke, kepriye carane MBC pada ngomong tangi ora ido anu tangi demian ana gerakan yang lebih positif. Ana gerakan sing lebih maju, anak gerakan sing bisa membangkitkan kabeh. Jenengan di pemudaan mangga. Oke, jenengan gawe proposal apa kegiatan apa, MBC di apa sih ini rasa orang MBC. Yakin gayung bersambut. Misalnya ngono program kalender, MBC ngurusi dhewek ketone ora dadi ora kae. Ora dadi. Jenengan sing apa jenengane mendesain dan sebagainya, pembukana perlu misalnya model dan sebagainya. Maka MBC bisa mengupayakan orang apa, mengko bisa apa jenenge bisa di jalan. Nah, kegiatan apa kita kayak begitu singgung hari santri disponsori baik. Insya Allah MBC kon banget kiai kabeh ini ya mantan. Jadi kiai biasanya kan manut santri nih. Enggak. Insya Allah nanti saya juga siap menjembatani hal-hal sing makanya ada misalnya kegiatan sing bisa dilaksanakan. Insya Allah ketika nanti dirasakan dengan fungsi MBC, saya yakin MBC anggar penu apa sih aja bisa dilakoni, MBC bisa mantap uraha. Mainan Banjar mantan bebas iki bupati ini wis oli kan enggak mau barang gawe oli ya gunawan ya oli mesti kenang Banyumas ora oli paling kaya ora oli. Jadi dilakoni baik. Terus saya yang di Ma'arif juga, saya juga berjuang di Ma'arif gawe generasi nang Ma'arif ya Bung Karno pada nang MTS nang MTS juga nang materi KNU-an nang MI ku nang Ma'arif juga nang materi KNU-an. Artinya apa? Di setiap lini-lini itu dimasukin kabeh. Keberuntungnya kowe nang kono kowe NU di sekolahan. NU dia kayak jenengan pemuda yang sergap kayak kowe. Sing nang sekolahnya dewek sih. Ya terserah dewek, yang penting pemerintah kurikulum pemerintah aja ditinggal. Pemerintah sing umum melu Dignas, sing agama melu Kemendak. Kowe sing penting dilakoni tambahi. Keuntungnya NU di sekolah kayak gue. Jadi orientasinya nanti bukan ke apa-apa, tapi ke generasi. Wis diulang dasare yasinan, dasare kunut wis anak kabeh. Jadi ngemben gedene ora kagetan.
Bisa iya ngerti sih. Biasa kuno dalilnya mana? Bisa. Biasa maulid dalilnya mana? Begitu nggih. Bismillah, berjuang, berikhtiar, ya doa. Doa, kita menang gue. Doa, ikhtiar, tawakal. Gue telu sing ngerti nyong, cara nyokit dilatih nang rama buyungnya gue. Orang tahu tinggal. Dilatih bareng-bareng mandiri aja bergantung siapa-siapa. Berjuang pasrah karo Gusti Allah. Insyaallah hasilnya yang terbaik. Menan gue, mending gara-gara bosan gue. Selawatnya dikai. Selawatnya dikai gemen nyung. Selawat biasanya ya esok 100, sore 100. Siapa wong bisa kayak gue? Arab dikabulaken 100 hajatnya. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Ndelalah gue, nyontek rasa-rasa kena. Dipermudah kabian. Sing mikir ora mungkin dadi mungkin. Sing tona akeh dadi gampang. Gue dipermudah, dibiasakan aja. Sholawatnya berpun Pak, terserah. Sholawat dawa ya kena, cendek ya kena. Nggak sholawat cendek ya sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Orang menit orang yakin. Suwe udah selar. Maksudnya gue anu, gue apa ya? Yang gue jimat lah. Nyong melangkah ini, wis jimat ya, insya Allah. Angger yang terbaik mesti hasil, lurung yang terbaik mesti kau liane. Gue, maksudnya kayak gini. Sholat duha, kayung bebah, tahajud cekrainan baik, sholat jamaah, ya ora bisa. Ya dua amalan apa yang gue andalan aja di sana. Kau maca Quran, ya ayo gue mikir. Dadar duit siji sing kaya cekel sing nang gue andalan. Kenapa tawasul? Gusti, kalau estu ikhlas, pentinten mata sholawat, estu 100 sore 100, estu kulo ikhlas. Kalau aku dawe jenengan, kula kuwan hajat niki ya Allah, jenengan ditonilah. Gue maksudnya gue tawasul, lu kena iki tawasul ya nu tawasul kalau amane dewek, tawasul kalau ini Gusti Allah. Anu dudu andalan maksudnya. Harus subuh 100 bar apa nih? Bar maghrib 100. Orang menit, ya semenit langgar rondo. Angger sholatnya cendak, sholat nariang di waktu yang tahu. Sing cendak angger kayak Habib Ali itu angger Habib novel malah Allahumma sholli alaihi, tapi didahului masa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli alaihi 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 ping 100 digampangna kabeh tenang ben sing bojo gampang kok. Ya yang termasuk urusan pegawai pada baik orang mungkin apa yang mungkin yang belajar apa yang mungkin nyomben anaknya yang pondok kuliah apa mungkin baik nunggu motivasi karo kayak bocah kelas non bocah desa sing semangat nggak usah mikir kok anaknya saung orang usah pikir sing sih kok tekun belajarin mantap. Wong tua dibuktikan guru dibuktikan yakin harus hasil maksud. Gusti Allah di kuliah dalan ini luar biasa, kang di papan. Jadi dengan anggar cara prinsip saya harus punya amalan sing andalan. Jadi ngger go tawasul jalukane kaya rika jaluk maring wong tua di kudu andalan nyong jaluk wong tua wani-wani apa nyong wis tahu aweh apa kira-kira sing anu itu. Ya Allah. Ya begini. Sing keluar nggak nyong ngamal gue kenapa? Sholawat gue lah penyakit beda nggak sembahyang ini penyakit siji kadang orang ikhlas loro ya ikhlas pasangannya orang pati bener ya mbok terus kadang ya waktunya mepet-mepet terpentek tapi nggak sholawat fasa ya di ganjaran orang fasa juga di ganjaran lah penyakitnya diniati ikhlas di ganjaran diniati pamer men dari seorang nabi yo di ganjaran makanya nyoman dan seneng gue aman gue satu teman ya Allah anggap pasang apik kesempatan ngerung kesempatan berarti pas
ceritanya ya. Mendaftar pegawai negeri, gue ngasih kesel banget. Orang langsung betapa orang ya. Mana ping 5 apa 6 langsung ya lah gue. Sing yo yakin banget ada petampak, menang Cilacap. Meh karena nilainya meh. Nilainya orang baik. Mujadan wong soe barang. Ya karena nyong awit mujadah kowe. Esuk kowe arep dapat CPNS. Wong tak ora ngerti. Ora ngerti iki. Aduh, priwe ya. Ora ngerti. Dene ngerti nek bojo kowe kan menjadi guru tapi biar terbaktos kan orang ngerti wong desa dia orang ngerti bakti apa ora bakti ngerti ini seragaman ini kan ya orang ngerti. Aduh yang anak orang mujadah bela warisannya tak kumpul no tapi mujadah makanya aja dia ngomong ya anak mujadah satu pohon gara-gara kesetunya nyawar ujian kita orang itu ya satu pohon mujadah gue terus sih alhamdulillah gue terus untuk tansik satu pohon baik yang yakin buat ngesuk ketambah orang ketambah tapi orang mutung nggak tutupan terus tapi seandainya ketambah jangan betul sih kerekasa karena apa kancaku sih ketambah gue nang kampung laut gue lor rusak kambangan gue kang dermaga gue 2 jam setengah gue jadi langgar ketambah nang kanang gue nang susukan ya Allah nang kanan kelap kelip oh jebule kon nang pinggir daerah baik aja siki gue selalu dari lagi aja siki kok dia engko tahun ngarep temenan tahun ngarep nang paling nang dedek malah pirang menit kang orang menit aja ya gue banget emang susah tapi nerima kayak gue ya orang gampang kemen orang ketambah ya kepriwe sih gue selalu yakin gue temenan gue jadi nyong yakin hakul yakin wong sing biasa ndonga wis yakin sing terbaik kapan gue selalu ngerti. Jadi orang bocor-bocor tenang baik, masih terbaik anak. Gue yakin ya Allah, temenan gue. Jadi yang terbaik ini, dan ya Allah yang terbaik. Mengenai gue nggak kepengamalan lagi memiliki 1 70 hajat akhir dan 30 hajat dunia. Dindilalah kok digampang nak kabeh. Di kampung ya angel tapi dari ya solusi ya solusi tapi kan berarti termasuk gampang wis bilang nggih semangat bolak-balik kula ngomong gua pakai dewek kudu sama-sama gua pakai dewek gua keluarga gua anak terutama sing turunan nggih dewek kan arep mati kapan matine Gusti Allah ngerti bisa sepidak bisa 10 tahun bisa 20 tahun bisa 40 tahun bisa 45 tahun Gusti Allah sing arep sing Gusti Allah sing ngerti. Lah, wis bar mati kuwe sing dhewek butuh wong liya. Butuh generasi dhewek, terutama anake dhewek, keluargane dhewek. Angger dhewek ora persiapan siki, dia kabeh tunan, makanya boleh-balik ngomong kudu fanatik, terutama men keluarga. Dhewek arep didongana anak butuh mbane. Terlalu demokrasi boleh dalam hal apa? Musyawarah benar demonstrasi. Mungkin masalah tauhid, ideologi, masalah terutama ketauhidan tak kutut ditekeli. Islam sing kuat, Islam sing ahli sunnah wal jamaah. Sing badar bojo ngene bojo ya sing Jakartanu. Etno ora kowe. Masalahnya ora kertanuan mau apa sih nek? Tunangan lho. Sing nanang kunut jembatan ora minat-minatan iki. Ora minat-minat dek nyon Muhammadiyah aku rek gue. Berkate ngaku lanung ngerke kejere haram udah gue kata apa. Arep-arep nakol juga ora kasa. Besi semangat omong gue sing keberkahan mau ngerika pada semangat keberkahan mari keluarga barokah. Keluargane berkah, rezekine ya lumintu jembar ndilalahnya berkah kebutuhan tercukupi insyaallah. Allahumma amin. Kados ngaten ingkang saya tutur-tutur beda malih monggo pada semangat pada apa sih ini gawe kegiatan sing kira-kira bisa ngeret batire Ibnu berkegeret Fatayat kegeret Muslimat kegeret kami yang BNPC insya Allah dengan sangat-sangat tangan terbuka. Rumah MTS alhamdulillah lagi mulai ya sih mandiri tapi sudah bisa maksimal. Terus untuk target ini tahun ini
ukuran MWC adalah yang fisik. MTS menerima hibah 1 RKB, kemudian untuk gedung MWC yang depan MTS itu untuk nantinya juga sekalian bersama itu tahun ini mendapat hibah 175 juta. Tapi yang cair 165 juta dari aspirasi boosting. Kalau yang jelas dari Pak Gali itu, kalau bedanya kalau di MTS itu swak kelola, MTS yang mengelola, kalau di MWC nanti yang mengelola rekanan, yaitu yang nunjuk dari boosting langsung. Dari MWC hanya terima ke minimal. Kemarin dirapatkan di tim pengurus harian MWC ngerumat bawah, jadi wong isor di lepa, di haji, di keramik, WC ini juga na sepitanya supaya nanti bok MTS mau tatap muka apa jangan belum dirapatkan kembali. Insya Allah sih kemarin kabarnya akan ada rapat kerja yang kayak dulu di MTS. Nanti pengurus MWC beserta lembaga dan Banom nanti program-programnya diplenokan. Jadi 5 tahun ke depan apa yang akan dikerjakan, apa yang menjadi prioritas itu jelas kayak dulu di Rawapen. Sampai sekarang belum berani karena memang situasi dan kondisi ngumpul nawong akeh banget itu nih uruan nih. Lebih jere sini Covid tambah apa nyor paham lah, tapi nyoba ngomong itu bicara sini itu orang entek kok bebai meneng bae lah dari jalan. Begitu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Silakan bermusyawarah.